Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita sudah berada di pertengahan bulan Juli. Ya, tidak lama lagi ada peristiwa Hari Raya Kemerdekaan. Rasanya waktu terus berlalu. Tetapi biarlah waktu yang berlalu itu kita tidak terganggu dengan jabatan kita sebagai orang-orang Kristen. Sebab mengapa? Sebab ada yang terganggu. Tema kita adalah jabatan yang terganggu. Bacaannya dari surat Roma pasal 8 ayat 32 sampai dengan 39. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami memang menghadapi problem yang berat dan tidak jarang iman kami hampir tergoyahkan ketika kami mengaku diri kami adalah anak-anak-Mu. Dan kami hampir meninggalkan karya kasih-Mu karena beban yang berat. Tetapi kami mau bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menuntun, menopang, menghibur, menguatkan, memampukan kami untuk tetap setia. Biarlah kami juga tetap belajar untuk setia kepadamu. Biarlah kami tetap menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, yang menyatakan kemenangan di dalam Engkau adalah kekuatan baru. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jabatan adalah satu gelar, satu anugerah yang didapat oleh banyak orang melalui perjuangan. Dan banyak orang mulai dari kecil kadang-kadang sudah berbahagia, senang kalau dapat jabatan. Anak-anak SD itu ya, kalau diberi jabatan sebagai kamu ketua kelas ya, senang banget gitu ya. Bahkan anak TK, sekarang juga anak TK sudah lebih maju, lebih berani, lebih suka tampil begitu. Tampil bukan dalam arti jelek ya, tetapi mereka lebih berani untuk menyatakan identitas dirinya, jati dirinya, walaupun mereka masih kecil. Mereka lebih berani bicara. Jadi kalau mereka diberi jabatan, nanti kamu yang akan memimpin ya, senang banget ya. Jadi memang jabatan itu sangat disukai oleh banyak orang. Ada orang yang gak suka jabatan, tapi sedikit sekali. Lebih banyak orang yang suka jabatan. Bahkan untuk meraih jabatan-jabatan tertentu, tidak jarang orang harus berjuang sangat berat
ada yang lurus dengan imannya, tetapi ada juga yang tidak lurus. Dan mereka hanya dengan mudah ingin mendapat jabatan duniawi untuk kesenangan, kesejahteraan duniawinya. Lalu menutupi semua itu dengan kekristenan, dengan iman kepada Yesus. Kalau minggu, ya kadang datang, kadang enggak. Karena dengan jabatan yang bagus, jabatan yang tinggi, ada banyak orang juga sekarang malas beribadah atau jarang tidak bisa kebaktian minggu, dan mereka lebih suka untuk bergaul atau menyatu dengan teman-teman pergaulannya, ya, entah itu sehobi atau seprofesi, tetapi yang menopang jabatannya. Nah, itu masih lumayan karena mereka tidak berkhianat, tidak terganggu oleh jabatan sebagai anak Tuhan. Nah, kemudian jabatan duniawi juga seringkali dikejar dengan cara meninggalkan imannya. Ada yang jelas-jelas terang-terangan, kemudian tidak lagi menjadi pengikut Kristus. Ada yang sembunyi-sembunyi. Artinya kalau ditanya, kamu kan orang Kristen, tapi kok nggak kebaktian? Gampang lah, sekarang apalagi ada online gitu ya. Yang penting kan saya tetap percaya. Ayo kita dolan, ayo kita main. Sudah nggak usah bicara soal agama. Nanti marahi rame gitu ya, alasannya begitu. Padahal dia mau menutupi imannya. Demi jabatan dia sudah menjual imannya kepada jabatan tersebut. Nah, ada satu jabatan yang memang seringkali dikhianati, yaitu jabatan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Jabatan itu tidak bisa dibeli dengan uang berapapun, tidak bisa dicari dengan pekerjaan dunia, tetapi jabatan sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen adalah anugerah. Adalah pemberian dari Allah, seperti bacaan kita bahwa dia yang mati, dia bangkit, dan dia tidak akan memisahkan orang yang percaya dari dirinya, sebab mereka adalah orang-orang yang dikasihi dan mengasihi dia. Nah, jabatan ini memang sangat-sangat mulia sebetulnya. Karena apa? Karena sampai hari ini ada banyak orang yang percaya bahwa orang Kristen itu selalu jujur, selalu rajin, bersikap ramah dan baik. Dan itu kebanggaan seharusnya. Anda bekerja dengan profesi apapun, dimanapun. Kalau Anda dikenal sebagai orang Kristen yang memuliakan Tuhan, itu adalah kebahagiaan. Itu adalah kemuliaan. Sebab kita tahu itu tidak kita lakukan sendiri. Nah, tetapi sekarang ini jarang ya orang yang begitu bangga dengan jabatan Kristianinya. Saya orang Kristen, saya mau bersaksi sebagai saksi Kristus dimanapun saya berada, di tengah keluarga, mungkin keluarga kecil atau keluarga besar yang belum semua Kristen, atau juga di tengah kampung, di tengah tetangga, di tengah pekerjaan, dimanapun kita berada, dengan bangga kita akan berkata, saya mau bersaksi bahwa saya adalah orang Kristen. Tidak perlu teriak-teriak, tetapi melalui sikap, melalui perbuatan, melalui tutur kata, melalui perhatian, melalui segala sesuatu aspek kehidupan kita, kita bisa nyatakan saya adalah orang Kristen. Nah, kesaksian itu sangat penting. Karena apa? Karena kita bisa menyatakan diri kita ini siapa. Diri kita ini ternyata adalah orang-orang yang diberi kasih karunia Allah Bapa di dalam Kristus untuk diselamatkan dan kemudian dijaga. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Apakah itu kelaparan, apakah itu bahaya gempa, apakah tanah longsor, tidak punya kerja, tidak punya jodoh, belum punya anak atau tidak dikaruniai anak, belum punya kerja yang mapan, dan masih banyak lagi. Ada dikatakan firman Tuhan, ada penindasan, penganiayaan, dan macam-macam hal. Tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi segala problem dunia itu seharusnya tidak boleh memisahkan kita dari kasih Kristus. Sebab Kristus selalu menjaga, Kristus selalu setia, Kristus selalu dengan kekuatan kuasanya akan mendampingi orang-orang yang pernah ditebusnya dan menjadi miliknya. Dan orang-orang ini seharusnya bersyukur. Saudara dan saya termasuk orang-orang yang sudah menerima kasih karunia, sudah ditebus, mendapat kemuliaan Allah, maka marilah kita juga berbahagia dengan jabatan sebagai orang Kristen. Jangan katakan karena saya seorang pendeta. Jabatan pendeta memang tidak semua, tetapi jabatan Kristen adalah bagi semua orang yang percaya di dalam nama Yesus. Mereka orang Kristen. Jabatan ini jabatan yang mulia, jabatan yang indah, jabatan yang bagus sekali.
Dan kalau ini diperjuangkan di dalam kehidupan, tidak akan ada kesia-siaan. Percayalah, orang-orang yang berjuang dengan iman di dalam kejujuran karena dia memegang jabatan Kristianinya. Saya orang Kristen. Saya tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan iman Kristen. Walaupun orang memandang, lah kamu rendah. Tetapi di hadapan Allah, di mata Allah, orang ini orang yang punya jabatan sangat tinggi. Karena dia bertahan di dalam jabatan Kristianinya. Dia berani bersaksi sebagai murid-murid Tuhan yang setia dan yang hidup, yang menyatakan kuasa kehadiran Allah, yang memuliakan, yang menguduskan, dan yang menuntun pada jalan benar. Nah, itulah kesaksian yang harus kita beritakan. Setelah kita diselamatkan, kita punya jabatan sebagai orang Kristen. Lalu kita saksikan, ini loh orang Kristen, ini loh orang yang ditebus Yesus, ini loh orang yang dikasih Allah Bapa, yang dipilih menjadi orang-orang yang untuk menerima karya keselamatan dan tidak akan pernah ditinggalkan. Surat Roma tadi mengatakan, tidak akan pernah ditinggalkan. Tidak ada yang bisa memisahkan. Allah sangat setia, Yesus sangat setia, Roh Kudus setia untuk membimbing umatnya. Oleh karena itu seharusnya kita punya kekuatan hari lepas hari untuk tetap menjabat jabatan Kristiani kita dengan tidak terganggu oleh apapun, dan kita akan tetap merasakan bagaimana kekuatan Roh Kudus menopang, menghibur, menuntun kita. Jadilah saksi Kristus yang menyatakan kemuliaan bagi namanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai contoh, satu keluarga ini memang keluarga yang berhasil di dalam pekerjaannya. Mereka punya satu usaha dengan ada sedikitnya 500 karyawan. Ya, tidak besar sekali, tapi juga bukan hal yang kecil, ya, sedang lah gitu ya. Mereka bekerja dengan baik. Satu hari salah satu dari anaknya itu jatuh cinta pada seorang perempuan muda tetapi tidak sama di dalam iman. Lalu anak muda ini atau laki-laki muda ini mengalami pergumulan. Saya suka dengan pribadinya, penampilannya, tapi kok imannya beda ya. Cobalah pendekatan dulu dalam arti kalau dia mau menjadi orang Kristen gitu ya. Nah, akhirnya adalah persahabatan yang lebih dekat. Tetapi ternyata perempuan muda ini juga punya kekuatan iman yang cukup kuat, cukup bagus. Dia juga punya prinsip. Jadi sepertinya susah untuk didekati gitu ya. Akhirnya laki-laki muda ini berkata pada orang tuanya, apakah salah kalau seandainya saya mengawali keluarga saya dengan saya tidak menjadi orang Kristen, tapi saya tetap Kristen di dalam iman. Tapi saya pindah dulu sebentar. Orang tuanya berkata, tidak. Itu sudah satu langkah dosa. Kamu tidak akan pernah bahagia ketika kamu meninggalkan Kristus. Dia yang sudah menyelamatkanmu, sudah memberi jalan hidupmu, rezeki yang bagus di tengah perang dagang seperti ini, perusahaan kita ini tetap diberkati. Apakah kamu mau meninggalkan dia? Cuma karena kamu jatuh cinta pada seorang perempuan yang kamu pandang sangat bagus, sangat sempurna? Mari kita berdoa. Ibu dan ayahnya mendukung di dalam doa. Mereka selalu berdoa bersama untuk mencari jawab Tuhan. Nah, 2 tahun berlalu, umur pemuda ini juga kan makin banyak ya. Lalu dia berpikir, gimana ya, saya kok belum bisa melupakan cewek itu. Ya, tapi dia juga rupanya juga belum punya pacar. Ya, sama-sama mungkin saling jatuh cinta, tetapi ada perbedaan agama. Bukan karena negara, tetapi karena prinsip iman yang mengharuskan mereka juga setia kepada iman masing-masing. Nah, akhirnya pada satu kesempatan laki-laki itu bertugas dalam menjalankan tugasnya harus keluar kota. Dalam menjalankan tugas perusahaan dia keluar kota. Nah, ketika dia ada di satu cabang, nah cabangnya itu ya kemudian dikelola dengan baik oleh seorang manajer muda. Dan manajer itu perempuan, ya, masih muda, ya cantik, ya cakep, dan seiman. Ya. Dan dia mampu mengelola cabang itu dengan baik. Anak muda ini tanya, oh kamu ya yang menjadi pimpinan di sini.
Aku kok belum kenal. Oh iya Pak, saya baru 3 bulan di sini. Saya memang orang baru. Jadi memang saya belum kenal Bapak sebagai atasan yang lebih tinggi gitu ya. Pemilik kan. Ya sudah, dilihat, diperiksa selama 3 bulan ini pekerjaannya bagus, ya omsetnya meningkat. Lalu karyawan di sana juga dipanggil. Ya, beberapa karyawan dipanggil, ditanya, bagaimana ini manajermu yang baru ini? Wah, mereka bersaksi, ini bagus sekali Pak. Sayang kalau dilepas. Dia orang Kristen yang taat Pak. Kaget bapaknya ini. Dia orang Kristen ya? Iya, dia orang Kristen yang taat. Setiap hari setelah datang, jadi dia setelah taruh tas dia tidak memulai pekerjaan dulu, tetapi dia akan duduk untuk berdoa. Kami sekarang sudah punya persekutuan doa. Setiap hari tertentu, kami karyawan Kristen ini diundang untuk bersekutu, berdoa bersama. Lalu dia mulai mengubah pola bekerja. Tidak lagi tidak adil, tetapi semua diberi keadilan. Ya, memang ada yang nggak suka, ada yang nggak suka. Ya. Yang males-males sekarang diberi pekerjaan supaya rajin itu ya nggak suka. Tetapi yang tadinya merasa tertindas sekarang diberi keadilan, ya seneng banget. Tapi yang nggak suka ini ya mulai ngadu sana sini. Namun bapak muda ini dia mendengar dua belah pihak dan dia mendengar dengan hikmat, dengan bijak. Apakah benar ada pengaduan seperti ini? Ada pengaduan seperti ini yang kurang baik, ada dia terima masukan yang sangat positif. Ya sudah, dua-dua ditampung. Bapak muda ini, direktur muda ini tidak ambil sikap apa-apa. Beberapa bulan kemudian dia datang lagi, dia coba dengar lagi. Ternyata orang-orang yang mengadu dengan negatif sekarang berubah. Tidak lagi mengatakan kejelekan. Ya ada kelemahan, tetapi lebih baik atau lebih banyak mereka mengatakan hal yang baik, yang positif. Hal yang positif. Lalu anak muda ini mulai berpikir, ya dia kok pandai kerja, imannya sama, cantik lagi, dia berani bersaksi, membenahi pekerjaan kantor ini dengan cara kekristenan yang baik, yang penuh dengan cinta kasih, membuat orang-orang yang tadinya malas jadi rajin dengan semangat baru, membuat omongan-omongan yang negatif menjadi positif, dan orang yang sudah positif bertambah sukacita. Wah, luar biasa ini. Ini saksi Kristus betul-betul. Mulai dia pikir-pikir, apakah dia jodoh saya atau bukan? Dia masih trauma juga ya. Lalu ketika pulang, anak muda ini bicara dengan orang tuanya. Bercerita. Kali kedua ini kok beda ya. Ada banyak hal positif. Lalu orang tuanya mulai mencari tahu siapa gadis muda ini. Apakah sudah punya pacar, dari keluarga seperti apa, dan seterusnya. Dan kemudian orang tuanya berkata, ya sepertinya dia sudah punya pacar tuh. Wah, si laki-laki ini sepertinya patah hati lagi ya. Ini anak, dia mulai ya suka gitu ya. Tapi kalau dia sudah punya pacar, ya sudah. Dia katakan ya sudah, jangan diganggu. Sebab orang yang sedang menjalin kasih, kalau diganggu nanti bisa terluka, ada yang terluka. Jadi pemuda ini atau anak muda ini tidak lagi berpikir tentang cewek ini. Tahun berikutnya, ketika ada pertemuan besar, semua manajer itu diundang, gadis ini datang juga, dan dia masih sendiri, gitu ya. Terus mulailah beberapa teman, gitu ya. Lalu kenalan-kenalan dari anak muda ini, gosok-gosok. Itu aja Pak, itu bagus loh, cantik, pinter lagi. Lihat perusahaan Bapak cabang di sana, maju loh dipegang dia. Terus anak muda ini bilang, dia udah punya pacar. Enggak Pak, putus Pak. Loh, yang benar? Benar, karena gadis ini prinsipnya harus punya pacar orang Kristen atau suami orang Kristen. Nah pacar yang dulu juga bukan orang Kristen. Setelah dijalani beberapa waktu, akhirnya putus. Wih, saudara ini sepertinya dibukakan oleh Tuhan ya. Jadi orang yang bersaksi di dalam kehidupannya dengan tidak mengurangi jabatan sebagai orang Kristen. Tidak terganggu dengan jabatannya. Tidak merasa gerah dengan jabatannya. Tetapi justru berani bangga dengan sukacita menjalankan kehidupan sebagai orang Kristen. Tuhan akan buka jalan.
Ini gadis ini kemudian memang menjadi pasangan dari anak muda itu tadi. Ya, sama-sama berpegang prinsip bahwa kami ini adalah orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Bukan cuma diberkati pekerjaannya, tetapi keselamatan hidup, pola kehidupan, pikiran hidup, itu juga menjadi kesaksian, menjadi kekuatan di tengah tantangan zaman. Di tengah godaan-godaan, di tengah upaya-upaya menjatuhkan iman. Orang yang tidak terganggu dengan jabatan Kristennya akan terus berjalan sebagai saksi yang hidup. Nah, oleh karena itu mari kita juga lanjutkan. Ya, bahwa cerita ini adalah fakta, kebahagiaan yang Tuhan berikan lewat waktu, lewat ujian iman, lewat kesetiaan. Apakah dia berani bangga dengan jabatan Kristen atau dia menjual jabatan imannya, hanya saudara yang tahu. Oleh karena itu kita berjuang untuk kita tetap tidak terganggu oleh jabatan Kristen yang indah yang Tuhan karuniakan kepada kita. Selamat berjuang, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa di surga, seringkali kami berpikir untuk meninggalkan Engkau, tetapi sekarang kami dikuatkan ketika kami tidak terganggu dengan jabatan Kristiani kami. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai gereja Tuhan, orang-orang yang diselamatkan, dikasihi, dipimpin, dan mendapat kesetiaan dari cinta kasih Allah Bapa di dalam Kristus Yesus dan pimpinan Roh Kudus. Kami juga akan belajar setia. Tidak ada halangan problem dunia ini yang akan memisahkan kami dari Engkau, sebab Engkau pasti buka jalan. Inilah kerinduan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika celah malu di hatimu, jadilah saksi Kristus. Jika rasa cemas tak menentu, jadilah saksi Kristus. Jika beban jiwa tak tertanggung, jadilah saksi Kristus. Di mana tiada perhatian, jadilah saksi Kristus. Di mana tiada kejujuran, jadilah saksi Kristus. Di mana sahabat bermusuhan, jadilah saksi Kristus. Dalam memaafkan kawan lawan, jadilah saksi Kristus. Dalam menggagahkan persatuan, jadilah saksi Kristus. Dalam meluaskan kerjasama, jadilah saksi Kristus. Dalam membangunkan masyarakat, jadilah saksi Kristus. Dalam meningkatkan nasib rakyat, jadilah saksi Kristus. Dalam membagikan sulu semangat, jadilah saksi